temen nih. Saya di situ pikiran saya, aduh dosa banget nih gue nih. Tuh, cuma pikiran setan saya tuh kayak masih, udahlah gas aja gas kata. Udah tuh lah bang. Akhirnya saya diem lama dia tuh bang. Cuman saya kok kencing kok sakit banget kata saya. Udah tuh bang, saya cek kan di kamar mandi, itu keluar bang. Wih. Ya abang bisa ngebayangin lah, sama kayak trans. Itu maksudnya kalau trans kan maksudnya berubah bener-bener perempuan. Ya. Kalau kan ya kita nggak bisa milih bang, emang adanya yang itu ya. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale Jejak Backpacker, satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, Curhat dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang akan menceritakan kisah hidupnya atau pengalaman hidupnya yang penuh liku-liku. Hidup penuh liku-liku. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Niko. Ya, Bang Niko, terima kasih udah hadir di studio Jejak Backpacker. Yeah. Nah, katanya Bang Niko ini punya pengalaman atau kisah hidup yang carut marut juga ya Bang ya. Kenakalan ya lebih tepatnya. Iya, Mungkin betul, kenakalan pada zaman dahulu kala. Iya. Ya, dan buat teman-teman juga mungkin cerita ini akan mengandung pembahasan 21 plus. Jadi harap bijak memilih tontonan yang baik dan benar. Jadi buat teman-teman yang punya anak mungkin di bawah 10 tahun atau 15 tahun, hindari untuk menonton ini ya. Kita tidak anjurkan karena ini adalah obrolan dewasa. Sekali lagi, ini obrolan dewasa. Oke, Bang Niko udah siap buat cerita? Iya siap bang. Oke, penasaran nih pasti teman-teman, dan saya juga pasti lebih penasaran lagi. Biasanya mereka suka kalau denger cerita yang ini, mereka suka kalau saya ketawa terbahak-bahak. Puas kayaknya mereka. Padahal di hati saya itu Oke, Bang Niko langsung aja. Saya malah banyak curhat nih penonton. Silahkan kalau gitu Bang Niko. Ya. Kejadiannya tahun 2019-an bang. Oke. Nah itu kan teman rekan saya tuh, dia nawarin kenalin saya lah, seorang janda anak 2. 2019. Iya. Sebelum ini ya COVID ya. Iya, berarti. betul. Oke. Nah itu saya tanya kan, janda mana? Nah, dia bilang masih dekat sekitar sini kok ya kan. Nah dia bilang gua dulu sempat deket. Nah ini orang gampang banget, dia bilang. Ya udah akhirnya saya coba lah tuh bang. Saya coba, saya chat tuh pertama tuh nggak direspon kan sama dia. Nah pas siang itu dia baru ngabarin ini siapa ya. Saya jawab lah, ya, ini saya dari Tambun, saya bilang gitu kan. Nah akhirnya udah tuh, pertamanya dia masih nggak respect kan karena nomor nggak jelas mungkin atau gimana. Udah akhirnya saya pancing terus. Saya bilang kan, emang nggak boleh apa kenalan, saya bilang. Nah dia bilang, iya dapat nomor saya dari mana? Udah akhirnya saya jujur lah, saya bilang dapat dari teman saya Agus. Oh di situ dia baru tahu tuh. Nah akhirnya udah kita chatan lumayan lama tuh bang. Ya, saya ajakin kenalan, akhirnya tanya-tanya rumahnya di mana, ininya statusnya apa, dan nanya balik kan status saya apa. Saya bilang saya masih bujang, saya ngakunya tuh bujang bang, padahal saya masih punya istri kan. Nah di situ kita chatan lumayan lama tuh bang, sampai 2 hari kemudian saya berani video callan kan sama dia. Nah saya video callan itu udah larinya dia udah terbuka lah sama saya kan. Dia janda, janda 2 kali dia nikah. Dulunya dia TKW, bekas TKW. Nah dia ngakunya sih suaminya orang Cina kan. Terus nggak lama
berapa tahun dia baru pindah ke Indonesia pulang. Nah itu dia dapat lagi daerah Cikarang suaminya, cuman nggak beres lah di situ suaminya. Udah tuh, akhirnya saya dengan rayuan gombal-gombalan kan, di situ saya pancing kan, di situ bang. Pokoknya saya hibur dia. Nah saya ajakin ketemuan tuh, tadinya dia belum bisa kan, karena anaknya masih pada kecil semua bang. Nah besokannya saya chatan lagi bang ke dia. Itu posisi saya di rumah tuh ngumpet-ngumpet kan, karena ada istri saya ngumpet-ngumpet. Akhirnya dia mau tuh ketemuan. Ya udah kata saya bilang jangan WhatsApp dulu ya, soalnya HP saya kadang suka error, saya bilang gitu tuh. Akhirnya kita ketemuan tuh bang malamnya. Nah pikiran saya kan malamnya, wah kita mau jalan apa mau makan nih. Saya udah punya pikiran ke situ kan. Akhirnya kita ketemuan, saya jemput lah bang. Karena dekat dari tempat kerjaan saya kan. Saya jemput. Udah pas saya jemput kita di motor tuh, saya nanya ke dia mau jalan kemana, ya kan? Apa mau makan? Kata dia nggak usah lah, kita ke hotel aja. Saya kaget lah di situ bang. Maksudnya kok ke hotel ya? Iya, mendingan duduk-duduk aja di hotel sambil ngobrol kan. Ya udah, akhirnya saya ke hotel tuh bang yang ada di daerah Tambun. Nah saya ke hotel itu. Nah saya nggak berani pakai KTP saya kan, karena kan diperintahin tuh bang bakal data. Saya minjem KTP dia. Kata saya, KTP kamu mana? Oh ini dibawa. Akhirnya saya ke resepsionis tuh. Ya itu masih 80.000, itu cuman hotel, jadi cuman kipas angin sama ini doang. Ya, karena kan saya mikirnya kan kita cuman ngobrol doang. Nah sampai di hotel, udah saya sama dia tuh diem kan, sama-sama diem bang. Nggak lama barulah buka omongan. Dia nanya kan kerjaan saya gimana gini-gini, sambil nanyain si Agus ini kan teman saya. Oh iya ya. Nah di situ saya udah kayak pikiran saya tuh udah iya pikiran saya tuh ngewan kan, karena saya langsung refleks untuk dia bang. Nah saya untuk dia kayak gimana ya, bukannya geli sih, maksudnya dia udah tahu mungkin pikiran saya kemana kan. Nah udah tuh dia ngomong langsung ke saya, kamu sakit? Enggak lah kata saya. Nah udah tuh nggak lama dia mungkin ngeliat punya saya kan berdiri. Orang posisinya kan pas saya jemput itu emang dia pakai daster bang, mau saya pakai apa sih daster, cuman ditutupin nama ini doang, jaket. Oh iya. Nah udah tuh nggak lama dia langsung ngomong, emang kamu mau? Saya bingung kan pertama, emang boleh, saya bilang gitu. Boleh, tapi kamu sehabis ini jangan ninggalin aku ya kan. Dia bilang enggak lah, saya bilang ya kan. Tapi kalau misalkan emang gak boleh juga nggak apa-apa, saya bilang enggak ya, kalau misalkan kamu mau, tapi kamu harus janji sama aku. Ya udahlah, akhirnya kan saya rayu, iya nggak bakalan tuh aku tinggalin ya kan. Tapi kalau misalkan kamunya juga serius juga aku bakal seriusin kan, saya gituin tuh bang. Udahlah, udah akhirnya dia bang semua pakaiannya saya hampir 2 kali lah. Nah karena posisinya dia punya anak kecil, jadi kan nggak bisa nginep bang. Ya. Nah itu kita kelar itu jam 11 malam, langsung saya anterin pulang tuh bang. Saya anterin pulang. Sesampainya di rumah saya bilang kan, jangan ngechat saya dulu ya, saya mau tidur, saya bilangnya. Udah. Nah besokannya begitu lagi bang, masih saya chat-chatin kan, karena emang saya akuin tuh saya ngerasa puas banget bang sama dia bang. Karena apa ya, saya bilang orangnya bener-bener semok. Nah yang bikin saya ketagihan itu bang, jadi ya dia kalau misalkan, jadi apa ya, baru kita pegang pakaiannya tuh dia udah kayak sang gitu bang. Oh udah bunyi. Iya maksudnya udah kayak ngede gitu. Ya, kayak gitulah bang. Jadi bener-bener, jadi dia yang paham, kayak mau dia gaya apapun dia bisa. Oh oke. Iya itu yang bikin saya
kayak begitu, apalagi posisi kan emang istri saya tuh habis lahiran. Oh lagi puasa. Iya, nah itu bang, saya jadinya mikirnya kan, waduh ini masa dilampiasin pakai tangan kan, ya ledes. Iya, akhirnya udah tuh bang. Nah 2 hari kemudian saya ngajakin dia jalan lagi tuh bang. Saya jemput dia. Nah saya bawa lagi lah ke hotel itu lagi bang. Cuman posisinya itu posisi siang. Posisi siang emang pas saya jemput dia mau ke arah ke hotel itu emang wow banyak banget rintangannya bang. Pertama ban saya itu bocor. Tuh saya udah sempet nambel dulu. Nah nggak lama itu bang. Selang bensin itu kayak apa ya? Kayak putus sendiri atau apa gitu. Pokoknya pas saya cek kan lah ini tapi bensin kok kosong padahal saya baru ngisi tadi. Saya bilang nah udah tuh saya cari-cari kan, saya pas saya ngisi bensin baru ketahuan lah selangnya bocor ini kata saya. Udahlah, nah dari situ si Lisanya ini bang, si ceweknya ini ngomong kan, dia ngomong wah ini jangan-jangan nggak direstuin nih. Mau kayak ginian kata saya. Enggak, ini mah cuman kesalahan teknis aja saya bilang gitu kan. Udah tuh akhirnya kita balik lagi ke sana. Nah udah sesampainya di hotel tuh kita makan dulu kan bang, makan ngerokok, saya ngerokok dulu Biar punya tenaga. iya. Nah di situ saya curiga kok dia mainin handphone mulu kan. Pertama dia mainin HP mulu kata saya. Udah tuh gak lama udah saya langsung ajakin bang, kata dia ntar dulu ya kan, dia ke toilet dulu. Nah saya nunggu di kasur kan kedengeran tuh bang ya, dia kayak lagi ngomong sama seseorang gitu. Ntar dulu, tunggu dulu ya, dia ngomong gitu. Itu pas dia keluar saya tanya kenapa. Enggak ya kan, siapa itu tadi ngomong begitu, saya bilang. Enggak ini ya kan mamahnya katanya, ini anaknya nangis. Oh kata saya ya udah ya itu makanya ayo ya kan, saya bilang gitu. Udahlah terus saya main lagi tuh bang di situ tuh bang. Nah cuman posisinya emang posisi saya itu gimana ya, kalau dibilang emang udah berat kan, jadi saya nggak puas bang, cuman main sekali doang kan. Saya bilang udah ntar aja lah kata saya pulangnya, jangan buru-buru kan masih siang ini kata saya, nantilah sore kata saya. Cuman emang setiap saya hubungin pasti bukan saya ngebayar ya bang, pas saya ngasih bakal anaknya, saya bilang ini bakal anak kamu sih. Karena emang kebutuhannya benar-benar banyak karena janda anak 2 kan, anaknya juga jaraknya itu nggak jauh-jauh, yang 1-2 tahun, yang 1-4 tahun. Nah udah setelah main itu saya anterin pulang kan bang, saya anterin pulang lagi. Nah sesampainya di rumah handphone saya, salahnya saya nggak dimatiin bang, saya nggak matiin tuh. Nah istri saya ngangkat, dia nelpon itu bang, si Lisa itu. Untungnya nggak sempat ini kan, nggak sempat bicara bang, langsung saya ambil tuh, saya bilang oh ini orang PT, saya bilang gitu tuh bang, ini orang PT. Udah akhirnya handphonenya saya matiin. Nah besoknya pas itu saya kan kerja tuh bang, saya kerja itu dia ngajakin ketemuan lagi kan. Nah dia di situ emang lagi bener-bener stres dah, dia minta modal kan ke saya bang. Dia minta modal ke saya, katanya mau buka warung kayak usaha kecil-kecilan gitu bang, kayak jualan es sama mie gitu. Kata saya ya udah nanti saya cariin kan uangnya. Dulu saya sampai main sama anak produksi tuh bang, ngeluarin barang. Iya, saya saking pusingnya kan, karena saya mikir kalau misalkan nggak diturutin nih perempuan bakalan nggak mau lagi nih saya ajakin ginian. Oh oke. Iya, saya sampai bela-belain tuh bang. Saya main sama karyawan kan, pas malam itu, jadi teman saya kan yang jaga tuh. Saya kong kali kong lah sama dia, si Agus ini. Saya bilang, Gus, lu ada duit gak? Gak ada emang. Kenapa ya? Lu mau duit gak Gus? Mau aja. Nah itu saya jelasin, untungnya si Agus ini mau, tertarik kan. Saya bilang ya udah, tapi caranya stok kontaknya lu matiin biar CCTV itu mati semua, saya bilang gitu.
oh ya udah. Akhirnya saya berdua tuh sama karyawan kan, satu lagi. Terus tak kontak dimatiin. Nah, kita motor berdua standby bang di gerbang. Udah tuh, itu satu motor pokoknya bawa tepung terigu itu 55. Nah, itu saya jual ke daerah Bekasi. Pasar Bekasi tuh. Itu dijual satu karungnya itu 150. Nah, hasilnya kita bagi 3 itu, Bang. Hasilnya kita bagi 3. Nah, besokan paginya saya temuin si Lisa lah, Bang. Saya kasih nih. Bang, kata saya ada segini doang, saya bilang. Tapi cukup lah untuk modal, kata saya. Yang penting kan modal awal dulu. Saya bilang gitu tuh. Nah, 2 hari saya nggak ketemu dia lagi tuh bang, sama si Lisa ini. Saya kangen kan, maksudnya saya kangen ekspektasi, maksudnya cara mainnya dia kan, karena emang bener-bener memuaskan kan. Nah, nggak lama saya chatan lagi tuh bang, saya chatan lagi, ketemuan lah sama dia. Nah saat itu posisi saya nyewa kayak apa, kos-kosan bang di daerah Cibitung. Nah di situ saya habis main tuh sama dia cerita tuh bang ke saya kalau dia udah pernah ngelakuin itu sama si Agus. Nah yang saya kagetnya itu ternyata si Agus ini tuh masih omnya dia bang. Oh, masih omnya dia? Iya, jadi apa sih kalau dibilang tantenya dia tuh nikah sama si Agus. Tantenya dia nikah sama si Agus. Iya. Oh, wah, Agus jahat juga ya. Iya, nah saya di situ, wah. Terus saya tanya kan, kamu udah berapa kali kayak gitu? Saya 3 kali, cuman emang karena faktor ekonomi. Jadi yang 2 kali itu emang faktor ekonomi bang, karena emang kebutuhan kan sebelum kenal saya tuh. Nah pas ketiga kalinya itu si Agus ngancam. Tadinya dia udah nolak, pas yang ketiga kalinya tuh dia udah nolak karena dia takut kan ketahuan sama si tantenya ini. Tapi Agus menolak karena Agus ada bukti video saat dia kayak begituan bang. Oke. Nah si ceweknya ini mau, tapi Agus ada kayak syarat gini bang. Jadi dia pengen main. Oh. Nah si Lisanya ini menolak. Maksudnya menolaknya dia nggak mau kan kalau misalkan berdua kayak gitu. Akhirnya si Agus tetap ngancem dengan videonya ini, jangan sampai video ini dibikin viral kan, sampai dikasih tahu ke keluarganya. Nah dengan terpaksa lah dia seperti itu. Nah pas dia udah kelar main sama si Agus ini, dia itu ngambil HP-nya Agus bang. Itu buat ngapus videonya itu. Nah saya dengar ceritanya itu kan kayak ini cewek nih kata saya. Ternyata bukan cuma nama saya doang kan maksudnya. Nah udahlah, di situ saya mikirnya udah, yang penting saya udah ngerasain lah. Akhirnya saya main lagi tuh sama dia tuh. Nah besokannya saya coba ngejebak dia bang, ngejebak dia lewat teman saya kan. Saya suruh teman saya nih, coba lu deketin. Ini cewek cuma dikasih duit 100.000 juga mau. Di lobby lah sama teman saya ini. Nah tadinya saya nggak percaya kan bang sama teman saya ini. Apa bener emang bener? Nah dia cerita dia ngejemputnya di sini, ya. Terus ceweknya posturnya seperti ini. Nah di situ saya udah percaya bang, karena emang saya jemputnya emang di situ kan. Kedua dia nyebutin, iya kayak postur badannya seperti ini. Terus kalau main sama dia berisik bang, begini. Nah di situ saya udah percaya kan, wah, saya udah kacau nih. Tadinya kan saya tuh untuk saya sendiri gitu bang, bakal pelampiasan saya sendiri kan, jadi nggak saya umbar kemana-mana. Udah tuh. Nah ditambah dia emang sering banget ribut minta uang kesini-sini, itu sering banget ribut minta uang bang, untuk beli susu lah, untuk ini segala macem. Udah tuh akhirnya saya ketemuin dia lagi. Di situ saya udah kayak udah mulai pikiran jahat tuh bang. Saya udah mulai pikiran jahat. Saya masang kamera, handphone saya itu saya diriin, saya videoin bang. Udah pas posisi saya main, saya ngikutin caranya si Agus. Iya. Okay. Nah udahlah, temen dia di situ memang ngaku sih. Saya tanya kan, ada teman saya namanya Buluk.
kamu pernah main sama dia? Enggak ya. Jangan bohong. Nah tadinya dia marah kan, karena saya ngomong saya ngejebak, dia marah tuh bang tadinya. Saya bilang saya sebenarnya udah mau serius sama kamu, tapi kamu kayak gini kan, saya bilang gitu. Nah di situ ya udah kata saya, akhirnya memang udah jelas dia cuman butuh duit kan. Di situ saya ajakin kerjasama bang. Ya udah sekarang gini, ini yang tahu kita aja kan, saya bilang gitu. Sekarang kalau kamu mau duit, sebenarnya gampang. Saya bisa bantu, saya bilang gitu. Daripada kamu sama orang cuma dikasih secepet 150, saya bilang. Akhirnya ya udah tuh bang, dia mau kan kerja sama saya, cuman dengan syarat ya itu saya nggak boleh ninggalin dia kan. Ya udah, akhirnya saya download aplikasi micet bang. Okay. Iya, nah di situ saya ngambil foto-foto dia lah, pokoknya foto-foto pas dia deal sama seksi kan, cuman pas foto emang mukanya saya nggak ini kan, saya potong tuh. Udah tuh, pertama itu emang banyak banget bang, karena saya masang kan harga cuma 2,5. Oh, artinya berbisnis di micet nih. Iya. Berdua dengan Iya. perantaranya Bang Niko ini sebagai Iya, kayak gitu betul. ya. Oke. Nah tadinya itu kita ngontrak bang, ngontrak kan. Nah saya ngontrak di situ cuma berdua, udah itu untuk tempat iniannya aja dia. Udah tuh itu dulu lumayan banyak bang, dari hasil micet itu dulu, sehari kadang bisa dapat 2, kadang bisa dapat 4, itu tergantung kan. Cuman ya begitu posisinya kan, tergantung dari ceweknya. Kalau ceweknya mood ya. Tapi emang saya akun si Lisa ini bener-bener kuat bang. Kadang dia bisa nyampe 4 tamu, 3 tamu tuh dalam sehari ya. Nah di situ udahlah saya bilang ke si Lisa, udah bawa aja anak kamu ke sini. Saya bilang daripada kamu nanti pulang-pulangan terus kan. Jadi tempat ini cuma dipakai ya cuma bakal gituan doang. Maksudnya daripada sayang kita sewa kayak gini, mendingan udahlah. Nah emang tempatnya ini bang, kita bayar iuran keamanan lah. Walaupun kontrakan rame, tapi emang ya kita bayar keamanan supaya nggak diusik bang. Oke. Iya. Nah itu jelang berapa minggu akhirnya udah mulai sepi lah bang, karena banyak pesaing kan di micet. Nah kita lari ke apartemen bang. Apartemen Menara Hijau Biru tuh, yang di Bekasi. Nah itu kita sewa harian terus tuh bang, karena kan posisinya emang si anaknya dia ini nggak betah tinggal berdua doang kan sama dia. Udah akhirnya kita sewa harian di apartemen itu. Nah itu pas di apartemen emang wah gila-gilaan sih bang nyari duit itu. Rame ya? Rame banget karena dia juga kadang suka ngeluhnya tamu, kadang saya juga suka minta kan. Iya, karena saya juga. Nah di situ juga saya bawa teman juga bang untuk backingan lah. Jadi kalau misalkan saya kerja nih, jadi tetap micet itu berjalan. Oke. Karena kan kalau cuman 1 HP doang itu nggak bisa bang. Jadi harus berapa handphone nih, karena kayak di micet itu pasti ada foto. Wah ini foto orang ini lagi namanya beda-beda. Iya, jadi supaya bakal menarik kayak gitu. Nah, udah tuh di situ cukup lama lah di situ bang. Nah itu istri saya udah mulai curiga bang, karena saya kan jarang pulang. Udah jarang pulang tuh, kata saya. Saya bilang kerja, intinya kan saya ngasih duit, saya bilang. Nah saya di rumah juga udah nggak gimana ya bang. Saya udah bukannya bosen sih bang, kayak saya diajakin hubungan ini atau saya ngajakin hubungan ini ke istri saya tuh udah kayak hambar rasanya bang. Saat itu kayak hambar, karena saya udah ngerasa wah saya sama Lisa ini udah cocok. Gak nyaman ya? Iya, karena saya dapat uang ya saya dapat kepuasan kan. Itu kerjaan saya juga udah berantakan itu bang, karena emang lebih menguntungkan ya ini bisnis ini. Cuman kan si Lisa ini kenapa nggak, maksudnya dia jadi sistemnya gini bang, abang mau pakai enggak itu nggak masalah, karena dia emang KB. Oke. Emang KB dia. Tapi yang lebih
apa ya, kalau yang bebas kayak gitu sih lebih ngeri ya sebenarnya. Iya, karena emang permintaan dari klien kan mintanya kan yang bebas bang. Karena mungkin nggak puas dia. Nah, di situ saya sama teman saya tuh ngejokin dia kan. Saya bilang ke teman saya, pokoknya kalau misalkan ada tamu jangan sampai ditinggal. Jadi lu stay di inian aja, di tangga darurat. Takutnya kan kadang tamu ada yang ngejebak, ada yang maksudnya alasan apalah gitu. Karena pernah kejadian itu tamu dia alasan nggak bawa duit bang ke ATM. Itu nggak balik lagi. Kan kita nggak bisa, kita cuman buntutin doang kan. Ini orang kita nggak bisa langsung main narik dia sembarangan karena takutnya kan rame. Ya cuman itu doang. Nah kadang si Lisa ini juga gimana ya, suka keras kepala bang. Keras kepalanya dia kadang apa ya, masih ngeladenin cowok-cowok juga. Karena sebelum kenal sama saya dia udah kenal sama cowok-cowok lain kan, karena ya dia maksudnya cuman dibayar sekian, dia nggak ngeliat ganteng nggak ngeliat jelek, yang penting tuh duit dulu ya. Iya, karena kan posisinya emang dia orang kampung. Nah keadaan dia janda kan, apalagi dia udah kepala 3. Udah tuh bang, akhirnya ya udah nggak lama teman saya nih si Agus nih ngabarin saya bang. Si Agus ini ngabarin saya kan, ngajakin ketemuan. Ya udah akhirnya kita ketemuan tuh di warung kopi tuh bang. Nah saya ketemuan sama si Agus. Terus si Agus lagi kusut banget tuh bang. Dia cerita kan sama saya, dia ada masalah sama istrinya. Ya itu karena faktor ekonomi. Posisi kan dia emang nganggur. Jadi dulu dia kerja sama saya bareng tuh. Nah posisi pas mobil hilang itu akhirnya dia disuruh 2 pilihan kan, mau ganti atau mengundurkan diri. Akhirnya dia ngundurin diri. Nah di situ dia pusing, istrinya ngajakin pisah kan. Kata saya, lah emang nggak bisa diomongin baik-baik Gus? Udah nggak bisa. Karena emang dia udah terperangkap dari apa sih bang, judi online. Jadi apa ya, motornya dia itu ditarik bang. Jadi harusnya setoran motor nih itu nggak di story nama dia. Nah dia cerita sama saya, dia nggak mau pisah karena sama istrinya. Dia nyuruh saya tuh bang, dia nyuruh saya kan untuk istrinya. Hah? Iya, dia ngomong, gila, lu mau nggak bantuin gua? Saya bilang bantuin apaan? Lu ajakin istri gua jalan, terus lu bawa ke hotel, lu. Tapi nanti pas lu nyampe hotel, lu ngechat gua. Lah di situ saya mikir kan, wah ini gua dijebak nih, mau dimakan nih gua nih. Saya bilang, wah gua nggak bisa. Kalau kayak gitu lu cari aja yang lain. Masa lu ngandelin gua, kan teman bukan gua doang. Saya bilang gitu. Itu dia nyampe mohon-mohon bang. Saya bingung kan, saya sebagai teman juga maksud, ya masa ini masalahnya itu bakalan besar. Iya, saya bilang ke dia, bang, gua ini udah punya istri. Nah terus kalau misalkan istri lu sumpama jadi nih, kayak gua bawa ke hotel, otomatis pasti dia bakal nyari gua bang. Apalagi kalau nyampe lu ngebuyar masalah omongan ini, otomatis kan wah ini bakal merembet ke keluarga gua. Dia janji lah sama saya, enggak, masalah ini pokoknya gua nggak bakalan ungkit-ungkit. Ya udah, di situ saya mau kan, kata saya, ya udah bang, tapi dengan satu perjanjian, kita bikin video berdua. Saya bilang kita bikin video berdua. Nah lu di situ ngomong kalau lu yang nyuruh gua, jadi ini bakal pegangan gua bang. Suatu saat misalkan lu mancing gua atau bini lu nggak terima, ini jadi acuhan gua. Saya bilang gitu kan. Gitu. Akhirnya dia ngasih nomor bininya kan bang. Nah di situ saya chat tuh. Pertama saya chat kan, nanyain Agus saya pertamanya bang. Teh kata saya, Agus ada? Itu nggak direspon pertama itu bang. Nggak lama, sombong banget saya giniin kan. Pokoknya saya lobby lah bang. Di situ saya lobby itu bang. Sampai dia kan sempat marah kan sama saya. Kamu nggak ada pikiran ya? Saya ini kan teman istri kamu. Dia ngomong gitu. Ya elah,
Kata saya, emang kenapa sih cuman chatan doang, emang nggak boleh, saya bilang gitu. Itu tuh akhirnya selama 2 hari tuh saya perhatiin terus bang, walaupun kadang dibalas kadang enggak kan. Udah tuh saya bilang, nah dia punya apa, maksudnya di situ saya ajakin kan ketemuan tuh, tadinya nggak mau. Nah nggak lama dia cerita sama saya bang, mau minjem duit 500.000 bakal bayaran sekolah anaknya. Kata saya ya udah, saya ada nih tapi kalau mau ketemuan dulu, saya bilang gitu. Ya udahlah akhirnya ketemuan tuh bang. Pas ketemuan saya jalan tuh pertama sama dia. Saya bilang duitnya sekarang belum ada, saya bilang ya kan. Nanti saya cariin dulu. Tadi katanya ada. Kamu bohong kayak begini sih? Bukannya bohong, ntar juga ada. Maksud saya kan biar kita ketemuan dulu. Emang kenapa sih? Kan saya cuman pengen kenalan doang, saya bilang gitu. Ya kan kita udah sering banget ketemu, cuman kan nggak pernah ngobrol, saya bilang gitu tuh bang. Oh pokoknya dia ngedubel segala macem lah, namanya orang Betawi kan bang. Udah saya bilang ya kan, saya ngomong tuh, teh sebenarnya mah saya kalau ngeliat teteh ya rasa suka tuh ada, saya bilang ya kan. Cuman karena emang teteh udah punya si Agus, saya juga bingung kan. Udah tuh saya ledek-ledekin, akhirnya nggak lama kita udah enak lah bang, karena saya kan maksudnya ayo kita mau kemana nih, kita mau makan apa, ayo. Karena kan posisinya dia emang bawa anaknya tuh. Udah tuh kita ajak kemana aja, nyampe malam tuh. Udah besokannya saya masih chatan nih, ya kan. Di tempat si Lisa itu saya masih chatan. Si Lisa bete kan sama saya bilang enggak, ini chatan kerjaan, saya bilang gitu. Udah tuh, nah di situ saya ngajakin ketemuan lagi bang untuk kedua kalinya kan, sama bininya si Agus ini. Udah tuh saya ketemuan sama bininya Agus ini, dari hasil duitnya si Lisa ini saya simpen bang, bakal jajanin si bininya Agus ini kan. Udah tuh bang, nah di situ udah mulai nyaman dia bang, maksudnya saat saya bawa motor dia udah meluk saya kan di situ. Udah tuh, nah kita jalan itu di daerah Greenwich tuh, danau. Kita ke situ tuh bang. Nah saya ngebahas kan masalah si Agus, kamu kenapa emang sama Agus? Udah dia cerita semuanya tuh bang. Oh dia udah maksudnya udah benar-benar kecewa, maksudnya ini bukannya apa ya, bukannya apa sih, dia kan gila slot ini bang. Jadi yang dia keselin itu Banda habis untuk dia kayak gituan, sedangkan anaknya butuh biaya bakal sekolah. Ya udah di situ saya tenangin. Nah di situ saya udah punya pikiran jahat itu bang, karena emang bininya gimana ya, bener-bener montok kan. Saya pikiran jahat saya tuh udah kayak wah, karena saya udah di kepala saya tuh, masa ya gue turutin nih kemauannya si Agus kan. Udahlah di situ saya kasih perhatian. Saya kasih perhatian lebih di situ ya. Saya kasih uang tuh. Saya bilang saya kasih uang nih, udah ada uangnya kata saya. Cuman nggak banyak, saya bilang. Oh ya udah di situ. Saya bilang, tapi saya bukannya saya bilang di situ kayak bukannya minta yang macam-macam ya, saya bilang. Saya ini pengen ngerasain kayak gituan. Saya bilang gitu, Bang. Ya, karena emang udah gimana ya, dia udah kayak udah mau meluk saya, udah di situ kita emang udah kayak nggak mikir dia siapa kan. Tuh. Nah, dia bilang tadinya awalnya nggak mau kan. Maksudnya apaan ya kan? Kamu minjemin duit ini mau kayak gituan doang? Bukannya kayak gituan, maksudnya ya kita sama-sama dewasa aja lah teh, saya bilang gitu. Saya juga kalau misalkan tetenya mau ya ayo kan, saya kalau misalkan enggak ya enggak. Itu duitnya masih saya pegang, Bang. Mungkin dia karena terpaksa kan, ya udah, tapi ini cuman kita doang yang berdua yang tahu ya. Ya udah kata saya. Nah, itu akhirnya saya bawa tuh, Bang. Saya bawa ke hotel yang tempat saya sama Lisa kan. Saya bawa ke situ. Udah tuh di situ udah pikiran saya, gila ini. Saya ngeliat gimana ya, bener-bener
ya namanya kita maksudnya gini bang, ini temen nih, saya di situ pikiran saya, aduh dosa banget nih gue nih. Kedua juga saya kalau nyampe ketahuan ini sama si Agus ini, wah bisa bener-bener perang kan, saya bilang. Itu cuma pikiran setan saya tuh kayak masih, udahlah gas aja gas kata. Udah tuh lah bang. Akhirnya saya berhenti lama dia tuh bang. Cuman emang dia jeleknya itu nggak kayak Lisa kan. Dia jadi apa sih, kayak nggak mau kayak pemanasan dulu bang. Jadi udah tiduran aja gitu, tinggal kita yang bergerak kan. Udah tuh abis main dari situ, saya bilang kan pas mau pulang, pokoknya jangan kapok ya, saya bilang. Ya udah, tapi jangan ngomong ke siapa-siapa, apalagi ngomong ke si Agus. Enggak lah, masa iya saya ngomong ke Agus, sama aja nyari mati, saya bilang gitu. Udah akhirnya saya balik lagi tuh, pulang kan ke rumah. Saya pulang ke rumah tuh, pokoknya saya udah bertengkar lah sama bini saya bang, karena saya emang jarang pulang. Ya, walaupun kadang suka ngasih duit, kadang ya begitu, seminggu paling saya pulang sekali 2 kali, karena saya emang larinya kan ke Lisa, karena emang Lisa sumber penghasilan saya kan. Saya pulang kerja juga larinya ke si Lisa. Itu saya di rumah, si Lisa tuh ngechatin saya mulu kan, ngechatin saya bilang, wah tadi dulu saya lagi ada urusan, kamu jangan ngechatin saya dulu, terus saya balik lagi ke sana, saya bilang itu. Nah saya masih fokus ke bininya si Agus ini bang, karena emang saya ngerasain beda lagi kan, karena si Lisa saya bosennya itu emang dia memuaskan, cuman yang saya bosennya itu maksudnya kan setiap hari juga saya sama dia terus kan. Nah ini saya dapat sensasi baru lagi, cuman ya walaupun nggak bisa, ayo diajakin kayak gaya kayak gimana pun dia nggak mau. Cuman ya mukanya berbeda gitu bang, muka berbeda lagi. Nah udah tuh saya udah berapa kali lah ketemuan sama bini si Agus ini. Nah di situ saya ada kejadian bang. Jadi pas terakhir lah itu saya main sama dia tuh, itu posisinya itu saya nyewa kos-kosan bang di Cibitung itu. Nah jadi salahnya dia ini, dia nggak ngomong bang. Pas mau keluar dia kan posisinya tuh di atas, saya suruh di atas. Nah itu posisinya dia itu udah keluar, cuman nggak mau ngomong kan, posisinya dia udah lemes tuh. Kata saya, kenapa? Aku udah keluar duluan. Lah udah tuh akhirnya saya lihat, wah lemas banget nih punya saya nih. Nah sepulang dari situ udah tuh bang, besokannya saya ngerasa, aduh saya kok sakit banget, kata saya. Udah tuh bang, saya cek kan di kamar mandi, nah itu keluar. Wih, dari kepalanya. Oke. Nah itu kan saya cek tuh, tadinya saya pikirkan, ini apaan ya kan. Itu saya, begonya saya itu saya pakai inian bang, apa, hand sanitizer. Saya siram kan perih banget tuh. Kirain saya tuh kayak koreng-koreng gitu doang bang. Cuman pas saya lihat di ujung kepalanya kan ini ada kayak lubang. Nah di kepalanya ini, di atasnya ini ada kayak lubang kecil. Oh, jadi kayak ada bolongan lagi gitu ya? Iya, ada bolongan kecil gitu bang. Nah itu saya nyampe berhari-hari tuh bang, udah kayak aduh panas dingin dah, ngencing, rasanya kayak orang anyang-anyangan lah, bener-bener sakit banget. Saya kerja itu sampai nggak fokus, karena saya karena lepek banget bang, kan dia itu keluar terus bang, nggak berhenti. Iya, sampai saya di situ karena saya udah pusing lah, udah stres tuh bang. Ya, ditambah si Lisa juga ngechatin mulu kan, nanyain saya. Karena saya pas di rumah, istri saya ngajakin gituan kan. Saya bilang saya lagi sakit. Sering saya nanya, kenapa? Saya juga nggak tahu, tiba-tiba ini kayak begini kan. Untuk istri saya tuh nggak paham maksudnya penyakit kayak gini-ginian kan, saya juga nggak paham. Akhirnya saya berdua sama istri saya tuh berobat bang, ke klinik. Pas saya nyampe klinik, ya dokternya ngomong, wah makanya jangan jajan di tempat lain ya kan. Kagak dok, saya bilang. Ya, saya kan kaget pas dia ngomong kayak gitu, kok
bisa tahu kayak gitu. Tuh. Nah akhirnya udah di situ saya nggak disuntik bang, cuma dikasih obat doang kan. Udah tuh, wah tetap aja obat itu nggak mampu, nggak manjur lah. Oh saya udah pikiran saya udah kacau nih. Saya baca-baca kan di Google. Oh ini gejala spilis saya bilang. Tapi spilis itu masih bisa disembuhin bang, nggak Ya. kayak raja singa. Cuman tahapnya itu ya itu. Nah yang saya takutin itu karena dia menggerogotin ituan kan sampai nanti larinya itu ke otak. Oh, Itu yang saya baca kan. oh bukan ngerogotin si itu dia. Iya dia ngegerogotin ini cuman larinya nanti ke otak bang. Maksudnya apa ya? Kayak nanti bakal ke otak itu nyambung. Saya juga baca di Google itu. Berarti kalau udah parah itu kepalanya bisa hilang. Bukannya hilang sih bang. Kalau saya bilang Iya kan? Kan mau menggerogoti kan? iya. Jadi kalau dibilang itu kayak kita ngerasain itu di dalam kita tuh kayak ada kuman bang, kayak ada gresek-gresek gitu sih, bang. Cuman Ngilu ya. kalau dibilang nyampe palanya hilang sih nggak mungkin sih. Iya. Ya kan nggak paham gitu. Iya. Saya taunya spilis ya udah Iya. penyakit kelamin gitu, raja singa ya Iya. penyakit kelamin gitu ya. Tapi kalau untuk apa namanya itu parahnya seperti apa kan saya kurang paham ya, soalnya udah baca-baca juga udah lama lah, lupa lah. Iya. Nah, pikir saya kan itu semacam dia kayak dari kecil dulu di apa namanya di kepalanya itu, terus Iya. lama-lama membesar kan itu kan keluar kan Iya. artinya kan membusuk. Nah iya. Nah, itu boleh dibilang entah itu dalamnya yang membusuk atau luarnya nih Iya. yang membusuk, kan otomatis ya lama-lama bisa iya bisa hilang jadi Iya. buntung gitu. Itu bang. Nah saya nanya-nanya lah ke teman-teman saya kan yang pakar. Kata saya yang udah punya pengalaman gitu bang. Mm-mm. Nah teman saya bilang udah lu minta aja katanya. Oh, Iya lah, tapi kan saya mikir gue bukan masalah di iya, gue maksudnya masa ya gue laki melaki kan dosanya lebih double kan, saya bilang gitu kan. Gue tuh cuman karena emang saya nggak kuat banget bang, nggak kuatnya kayak bener-bener makan tuh nggak enak kan karena lidah tuh nggak ada rasanya. Kata saya udahlah, akhirnya saya ke naga Tambun bang. Kata saya udahlah, saya buang malu aja dah, karena saya udah saya ke naga Tambun tuh kan bayar 30.000 tuh. Saya minta di aja kan, itu saya pas di itu udah mata saya udah saya tutup aja tuh. Karena tapi kan dia nggak ngelihat itu. iya, cuman kan kita kalau ngeliat bang ngebayanginnya kan nggak enak banget. Sorry, bukan Bang Nikonya nih. Iya, Dia nggak ngelihat itu ada enggak bang. Jadi gini loh bang, kalau misalkan jadi nah ini emang ngucur, cuman kan ngucurnya nggak langsung ngucur dress kayak gitu bang. Oh. Iya, kayak kental gitu. Makanya saya sebelum main kan saya lap dulu bang. Itu saya lap dulu. Begonya saya itu saya dengerin kata teman saya kan. Udah lu aja. Itu saya udah lakuin kayak gitu bang, tetap aja nggak ngefek sama sekali. Malah yang ada banyakin dosa doang. Ya abang bisa ngebayangin lah. Sama kayak ya. Itu maksudnya kalau kan maksudnya berubah bener-bener perempuan. Ya. Kalau ini kan ya kita nggak bisa milih bang, emang adanya yang itu ya. Iya. Nah itu posisinya ya namanya di Naga Tambun, abang boleh cek dah. Itu banyak banget bang di samping-samping bis. Jadi di samping-samping bis. Malam itu. Iya malam. Nah emang posisinya kata saya kalau saya lihat mah mungkin saya udah ya gimana sih bang, namanya namanya cowok keker ya kan, dia make pakaian perempuan. Bukan dibilang nafsu, jadi kayak kita juga jember maksudnya kan. Makanya itu saya tutup.
Saya kasih 30.000 tuh bang. Cuman tetap aja nggak Iya. Cuman pas, nah itu saya baru ngerasain bang kalau pas lagi posisi kayak gitu ya, kalau keluar itu panas banget bang. Oh. Pas keluar itu panas, benar-benar panas banget. Lu tuh di situ kata saya udah nggak beres kata saya. Ya, kan, ini saya yang malah ngebanyakin dosa kata saya. Lu tuh, wah di situ udah lah bang. Itu berhari-hari tuh saya ngerasain bener-bener, aduh, kata saya udah bener-bener nggak fokus kan, jadi nggak fokus ke mana-mana gitu bang. Nah saya chat lah istrinya si Agus ini kan, saya bilang, saya kena penyakit ini, saya bilang terakhir main sama kamu, saya bilang gitu. Nah dia udah paham lah bang, maksudnya kayak penyakit gituan kan. Dia bilang mungkin kamu bukan main sama saya doang, banyak ya. Saya bilang enggak, terakhir saya main sama kamu. Nah emang posisinya kan terakhir itu kamu itu ngeluarin emang pas saya ada di dalam kan, saya bilang gitu. Itu saya akhirnya debat. Nah di situ bodohnya saya itu satu bang, saya nggak ngomong lah ke si Agus, ya kan. Bininya udah berapa kali lah saya begitu gini. Nah si Agus ini nggak terima bang. Bukan dia ngizinin. Dia nggak terimanya itu karena saya nggak ngomong kalau misalkan udah ngelakuin gituan awalnya tuh. Oh. Iya saya nikung dia. Nah bodohnya saya itu saya ngomong ke si Agus ini. Karena emang saya nggak terima kan, saya jadi penyakit kayak begini tuh. Nah si Agus marah lah di situ, ngajakin saya ketemuan tuh. Saya udah mikir, wah saya bisa berantem nih saya sama dia. Karena emang udah posisinya udah main kata-katain di situ. Wah, kata saya udah pusing lah itu, udah pikiran saya udah kacau banget bang. Mau saya hidup saya ini, aduh gila, bener-bener parah. Itu di kerjaan juga saya udah pusing kan, maksudnya saya masuk juga udah gimana sih, nggak nyaman banget bang. Karena ya kita mau pakai sempak juga itu pasti berapa kali gonta-ganti. Oke, tapi itu selama pakai gonta-ganti sempak kan artinya di rumah kan dicuciin sama istri, itu enggak? Oh enggak, saya nyuci sendiri bang. Saya nyuci sendiri. Dari pertama nikah atau gimana? Enggak, pas kejadian kayak gitu kan saya nyuciin sendiri. Istri nggak curiga? Istri taunya itu penyakit doang bang, maksudnya dia nggak tahu kalau misalkan ini tadi udah kena ini kena ini. Iya. Di klinik itu tadi ya. Iya, karena kan saya nutupin kan supaya kalau misalkan sampai tahu, wah saya bisa ditinggal lah. Tuh, nah si Agus ini nggak terima lah bang sama saya kan, dia sampai ke rumah saya bang. Nah bodohnya saya itu chat-chatan saya sama Agus itu nggak dihapus, kan bisa tuh dihapus inian tuh bang. Ini nah si Agus ngaku lah ke istri saya ini bang, ngomong ke istri saya ini. Udah tuh, nah pas nyampe rumah saya diocehin lah, debat lah istri saya nyampe mau pulang kampung tuh. Saya bilang, kamu lebih percaya omongan suami apa orang lain? Saya bilang gitu. Kita udah sama-sama, bahkan udah nyampe setahun kita nikah, masa iya kamu percaya sama orang lain? Kata saya. Udah tuh, udah di situ saya udah mikir apa bang? Udah mikir mati kali ini gue nih ya sama penyakit ini. Karena emang obatnya saya nggak ketemu terus bang. Saya udah diajarin sama temen saya dari udah sewa terus sampai obat-obat ini segala macam, tetap aja nggak ketemu. Nah terus saya main ke Bekasi tuh bang, saya main di alun-alun. Itu saya ketemu sama temen saya tuh, cuman dia emang orang anak-anak pang kan. Nah di situ dia ngajakin saya minum kan, saya bilang wah gue lagi sakit ya kan, jadi nggak bisa. Dia nanya sakit apa, nah saya ceritain lah ini gue keluar mulu. Nah dia tahu bang penyakit itu karena dia emang udah pernah. Wah lu udah berapa lama? Wow udah ada sebulan kali ya kan, udah mau sebulan ini. Wah lu jangan diemin ya kan, lu beli obat di apotik. Obat apaan? Biotikol namanya. Saya bilang manjur kagak ya, gua aja udah berobat sono sini nyampe gua relain. Saya bilang gitu, udah coba pakai. Ya udah. Akhirnya saya beli tuh bang, ke apotik tuh. Yang di samping rumah sakit
Bekasi. Saya beli di situ. Nah, bodohnya teman saya ini nih, itu kan jadi apa sih ya namanya ya, dosisnya itu 500 bang. Nah saya dikerjain sama dia, udah minum sekali 2 tenggak, ya langsung dibawa tidur. Oh ya udah kata saya, ntar saya minum lah. Nah nggak lama nyampe di rumah, saya minum tuh bang. Ya, wah pas saya minum memang, namanya dosisnya 1000 gram kan, pala saya bener-bener udah kayak digugin sama satu orang kampung bang. Tapi pas subuhnya pas saya bangun ya, wah demi Allah bang, rapet, itu nggak keluar lagi bang. Oh, udah langsung kering. Iya langsung kering. Makanya saya juga bingung, kata saya kok cepet banget ini obat nih. Nah pas saya udah tahu obat itu, ya bukannya saya tobat malah makin bego. Karena saya udah tahu obatnya kan, kata saya udah kalau misalkan kena ini nih obatnya nih. Saya udah mikirnya ke situ kan. Saya balik lagi tuh ke si Lisa. Nah di situ dia udah marah banget lah bang sama saya karena saya udah ninggalin begitu lama kan. Udah saya mohon lah ke dia. Saya mohon ke dia. Ternyata dia udah dipegang bang sama, kalau dibilang tuh kayak mami-mamian gitu bang. Dia kerja sama mami-mamian itu. Ya udah akhirnya saya nggak bisa maksain kan, karena udah keputusannya dia. Kata saya ya udah nggak apa-apa lah. Udah tuh nggak lama, jelang beberapa hari itu saya ketemu Agus bang. Itu saya Agus ke rumah saya. Itu pas banget saya posisi ada di rumah. Nah saya udah nahan si Agus kan. Kata saya lu jangan marah-marah di sini lah, kita selesaiin di luar. Karena saya takutnya kan, namanya orang kayak gitu takutnya emosi malah merembet ke tetangga saya, malah jadi ketahuan lah borok saya. Itu saya ajakin tuh bang. Udah di situ saya pertama saya mau ngejelasin itu udah nggak dikasih kesempatan sama dia. Sama dia tuh. Nah, saya udah bilang udah tahan dulu emosi lu tahan dulu. Saya bilang udah itu saya udah bener-bener saya nyampe diseret bang ke rumahnya dia. Bener-bener saya malu banget itu ketemu sama istrinya. Akhirnya ya udah di situ saya bongkar lah bang. Saya bongkar ke istrinya. Saya bilang jujur saya yang ngelakuin itu karena saya disuruh. Udah tuh karena saya masih ada videonya kan, saya simpen, ya saya kasih tahu lah. Nyampe orang tuanya juga ikut campur kan, orang tua si perempuan ini. Ya udah saya di situ adu bacot lah sama si Agus. Saya bilang lu duluan yang mulai. Ya kalau misalkan emang gue oke lah, gue salah, gue hilaf ya kan? Karena ya sekarang logikanya abang kalau ngeliat ini orang, kalau misalkan disia-siain bang gimana sih ya, walaupun istri teman sendiri maksudnya bener-bener montok banget, gimana sih bang. Kita ibaratnya udah dapet ikan nih, masa ya kita lepas kan. Itu motifnya si Agus nyuruh bininya di Bang Niko itu apa sebenarnya? Hanya untuk mendapatkan uang atau? Nah saya nggak tahu dia modusnya itu untuk ngejebak saya atau apa. Cuman dia tuh punya pikiran ke saya tuh ngomong, lu jebak nih istri gua, lu pak. Nanti kalau lu ada di hotel, lu kabarin gua. Jadi seakan-akan saya sama dia tuh digerebek. Nah jadi si cewek ini nih mau nggak mau kan nurut sama si Agus ini bang. Jadi posisi pas saya udah ngomong sama dia, Gus nanti kalau misalkan ini oke lah, gue bawa nih bini lu ke hotel. Nanti posisi gue udah ya kan, bini lu gue posisi nanti ada di kamar mandi, baru gue kabarin, nanti lu gerebek. Jadi saya nggak mau kelihatan pas banget saya digerebek, itu posisi saya. Ya karena kan dia mau videoin kan, bakal ancaman si istri ini supaya nggak kabur dari dia. Oh ya. Supaya nggak kabur dari dia. Jadi kan kalau misalkan istrinya ngajak cerai kan dia ada videonya bang. Jadi kayak ngancem kayak si Lisa lagi itu. Jahat juga ya. Iya. Si Agus ya. Nah di situ udahlah saya udah mulai
Saya mikir banyak masalah ini, lika-liku lah hidup saya udah pusing. Saya kembali ke istri saya minta maaf, saya ngomong jujur apa adanya, saya bilang saya mau berubah. Istri saya tadinya tuh nolak bang, cuma saya bilang ya kan, sekarang gini, jangan sampai kita pisah. Kita ingat anak kita, ini anak masih kecil. Nanti kalau misalkan kita pisah, kalau misalkan kamu nikah lagi, belum tentu suami kamu nerima anak ini, saya bilang gitu. Udah lah bang, semenjak saya udah ngomong sama istri saya akhirnya pulanglah ke rumah orang tuanya. 3 hari akhirnya dia ngabarin saya tuh. Di situ baru saya tobat dulu. Saya udah tobat. Di situ saya udah nggak mikirin ini. Jadi si Lisa juga udah sendiri, Bang Niko juga sendiri, dan akhirnya dengan si Agus gimana? Emang Agus nggak di mana-mana ya kayaknya. Ini kayaknya nambah Agus satu lagi nih kita ya. Ya. Berarti nggak kontekan sama si Agusnya. Berarti ini kan teman ya. Iya teman. Maksudnya teman dan istrinya disuruh di. Iya. Tapi ya itu kan kesalahannya dia sendiri bang. Dia yang nunjukin saya kan. Nah saya berbuat itu kan ibarat kata ya saya karena ngeliat apa sih bang, ya itu yang saya bilang, kesempatan nggak datang 2 kali. Mungkin saya udah pikiran saya udah saya sia-siain, ini sayang banget. Ya kalau boleh saya ngomong Bang Niko juga udah kelewatan juga ya. Iya, saya akun saya karena istri teman sendiri gitu. Iya. Maksudnya istri teman sendiri kok ngomongan sebenarnya masih bisa menolak ya. Iya. Kalau dari itu gua nggak bisa. Gua nggak menghargai arti persahabatan, arti pertemanan gitu. Iya bang. Tapi memang ya perasaan kita gimana sih bang? Ada kesempatan ya. Ya. Ada kesempatan itu tadi ya. Udah dikasih izin. Nah itu bang, mungkin kalau misalkan si bininya Agus mukanya kayak laki atau kayak banci, mungkin saya nggak bakalan tertarik lah. Kalau saya jadi Agus sudah saya punya teman kayak ini. Asli. Saya nggak itu kan masih doang kan ya. Nggak, kalau beda lagi ceritanya kalau sama saya. Iya makanya saya ditokin sama dia itu. Ya gimana bang, saya mau ngelawan juga, ya emang salah saya kan. Cuman ya udahlah, mau kayak gimana, dia kalau misalkan mau ke pihak berwajib ya udah ayo. Saya juga ada bukti kuat kan, video kalau dia yang nyuruh. Kalau misalkan kita mau dipenjara ya udah penjara dua-duanya, saya juga nggak masalah. Ini ceritanya luar biasa. Jadi ya bermacam-macam ya yang saya lihat, saya dengarkan dari kisah Bang Niko ini ya. Dari semuanya kalau saya simpulkan semuanya hanya karena kebutuhan ya. Kebutuhan uang lah yang utama gitu. Jadi ada uang, akhirnya berbisnis pertama terjebak dengan si janda ini. Ya ruwet sih sebenarnya, tapi untungnya Bang Niko sudah keluar dari lingkaran itu ya, dan mengakui semua kesalahannya dan bertobat. Itu adalah hal yang baik sih kalau menurut saya. Dan mudah-mudahan jangan sampai terulang lagi gitu Bang ya, karena kita apalagi kalau ngeliat Bang Niko udah berkeluarga, udah punya anak, ya sayangnya keluarga sih yang utama sih pasti Bang ya. Iya, di situ juga saya mikir Bang, udah mikirnya anak saya kan perempuan. Saya juga takut karma juga Bang. Ya ngeri kalau udah kejadian sama saya juga nggak mau berani macem-macem. Oke, dari sini Bang Niko mungkin apa yang dapat disimpulkan dari kisah ini menurut Bang Niko sendiri? Tadi kan dari saya udah nih. Dari Bang Niko sendiri apa yang dapat disimpulkan, dan mungkin ada pesan-pesannya, silahkan sampaikan ke teman-teman di rumah. Iya,
paling pelajaran aja sih bang, maksudnya kalau kita terjerumus di dalam satu masalah itu ya, kalau pasti bakalan merembet kalau misalkan kita nggak tinggalin sih. Ya itu yang saya ambil positifnya. Kalau misalkan saya nggak ngelakuin kayak gitu, mungkin saya juga nggak tahu. Saya maksudnya, oh ini saya punya penyakit begini, berarti inilah karmanya. Kalau misalkan kita mau bermain kayak gini kan, karmanya ya itu. Mungkin kalau misalkan kita nggak tahu obatnya, ya mungkin kematian udah menjemput kita. Iya. Ya, teman-teman nangkap ini semua hanya pelajaran buat kita semua. Renungkan cerita dari Bang Niko ini, jadikan pelajaran yang saya bilang tadi, jangan diikuti. Dan sekali lagi ini hanyalah obrolan podcast biasa, sama hal yang seperti yang lain, walaupun ini cerita asli dari narasumber, tapi jangan sekali-sekali teman untuk mengikuti. Karena penyakit itu sangat berbahaya. Belum lagi kena dan segala macamnya. Iya. Ya, Bang Niko. Untung Bang Niko lepas dari itu semua. Coba kalau Bang Niko ini masih lanjut, ya mungkin ya benar-benar buntung. Iya. Iya. Itu sembuh. Kalau misalkan nggak melakukan lagi, bisa jadi fatal lagi akibatnya. Yang penting itu sih satu sih bang, udah jangan pernah sampai ngambil teori di udah pakai obat biotikol aja, ada di klinik warna hijau. Kasian ya, itu dia ya. Oke, Bang Niko, terima kasih buat waktunya. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Niko dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Niko, terima kasih ya. Sama-sama. Semoga Bang Niko lancar selalu rumah tangganya, sakinah mawaddah warahmah, tanpa ada godaan-godaan janda. Iya, amin bang. Amin Bang ya. Amin, iya. Oke, sampai jumpa.